Nietzsche adalah seorang filsuf terkenal dari Jerman yang hidup pada abad ke-19. Nietzsche lahir pada tanggal 15 Oktober 1844 di kota Rocken, Jerman. Ia dibesarkan dalam keluarga yang agak religius karena ayahnya adalah seorang pendeta Lutheran. Namun, Nietzsche sendiri menjadi skeptis terhadap agama seiring bertambahnya usia. Dia sangat cerdas dan belajar di Universitas Bonn dan kemudian pindah ke Universitas Leipzig. Di sana, dia mempelajari filsafat dan bahasa klasik. Nietzsche kemudian menjadi profesor di Universitas Basel di Swiss. Salah satu karya terkenalnya adalah Das Buch Zarathustra yang diterbitkan pada tahun 1883. Buku ini berisi gagasan-gagasan tentang kebebasan, kekuatan, dan arti hidup. Nietzsche juga terkenal dengan gagasannya tentang Übermensch atau Superman, yang merupakan konsep manusia yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dan mengatasi tradisi-tradisi yang sudah ada. Namun hidup Nietzsche tidak selalu mudah. Pada usia 44 tahun, dia mengalami kehancuran mental dan fisik yang parah. Beberapa spekulasi mengatakan bahwa penyebabnya adalah penyakit sifilis, tetapi hal ini masih diperdebatkan. Setelah itu, dia menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi yang tidak sehat secara mental. Nietzsche meninggal pada tanggal 25 Agustus 1900 di Weimar, Jerman. Meskipun dia meninggalkan dunia dalam kondisi yang tidak sehat, pemikirannya tetap berpengaruh besar dalam sejarah filsafat. Banyak orang masih mempelajari dan memperdebatkan gagasannya hingga saat ini. Kehidupan awal Friedrich Nietzsche dimulai pada 15 Oktober 1844 di Rücken, sebuah kota kecil di wilayah Prusia, Jerman. Ia adalah seorang anak pendeta Lutheran bernama Karl Ludwig Nietzsche dan istrinya Franziska. Nietzsche tumbuh dalam lingkungan yang religius dan konservatif karena ayahnya adalah seorang pendeta. Saat masih muda, Nietzsche menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Dia belajar di sekolah tinggi di kota Porva, di mana dia menjadi murid yang sangat berprestasi. Setelah lulus, dia melanjutkan studinya di Universitas Bonn, kemudian pindah ke Universitas Leipzig. Di sana, dia mulai menekuni studi filsafat dan bahasa klasik. Selama masa studinya, Nietzsche terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran besar seperti Arthur Schopenhauer dan Friedrich Wilhelm Reich, seorang ahli bahasa klasik yang menjadi mentor Nietzsche. Di bawah bimbingan Reich, Nietzsche mengembangkan minat yang mendalam dalam studi bahasa klasik, terutama filsafat Yunani kuno. Pada tahun 1869, Nietzsche menjadi profesor filsafat di Universitas Basel di Swiss, yang menandai awal karir akademisnya. Selama bertahun-tahun berikutnya, dia menulis karya-karya pentingnya dan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh intelektual terkemuka pada masanya. Hal ini juga merupakan awal perjalanan Nietzsche menuju penemuan dan pengembangan gagasan-gagasan revolusioner yang akan membuatnya menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Nietzsche memiliki banyak pemikiran yang berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat. Di antaranya adalah yang pertama meliputi kritik terhadap moralitas tradisional. Nietzsche sangat kritis terhadap sistem moralitas tradisional Barat, terutama moralitas Kristen. Dia menganggap moralitas tersebut sebagai moralitas Buddha yang menekan kekuatan individu dan keinginan alaminya. Kemudian ada konsep Übermensch atau Superman. Nietzsche mengusulkan konsep Übermensch sebagai individu yang mampu menciptakan nilai-nilai baru di luar konvensi dan tradisi yang ada. Übermensch ini adalah individu yang mengatasi batasan moral dan menjadi pencipta tujuan hidupnya sendiri. Lalu pemikirannya tentang kehendak untuk berkuasa, will to power. Nietzsche mengemukakan gagasan bahwa keinginan untuk berkuasa adalah dorongan yang mendasar bagi perilaku manusia. Dia melihat kekuatan sebagai aspek fundamental dari kehidupan dan menganggap keinginan untuk berkuasa sebagai motivasi utama di balik tindakan manusia. Lalu pemikiran kontroversi lainnya adalah kematian Tuhan. Ungkapan ini sering dikaitkan dengan Nietzsche yang menggambarkan era di mana konsep Tuhan sebagai sumber otoritas moral telah kehilangan relevansinya dalam masyarakat modern. Nietzsche menyatakan bahwa kematian Tuhan akan menghadirkan krisis moral yang membutuhkan manusia untuk menciptakan nilai-nilai baru.
Adapun ide lain yaitu eternal recurrent atau pengulangan kekal. Nietzsche menyatakan bahwa dalam alam semesta yang tak terbatas ini, setiap momen akan terulang kembali dalam keabadian. Konsep ini menantang individu untuk hidup sehingga mereka akan senang mengulangi hidup mereka berulang kali. Dari beberapa pemikiran Nietzsche tersebut, seringkali kompleks dan kontroversial, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran filsafat modern. Ia merangsang pemikiran tentang individu, moralitas, dan arti hidup dalam cara yang memaksa dan memicu perdebatan. Nietzsche memiliki pandangan yang kritis terhadap moralitas tradisional Barat, terutama moralitas yang dipengaruhi oleh agama Kristen. Beberapa aspek dari kritiknya meliputi moralitas Buddha versus moralitas ksatria. Moralitas Buddha menurutnya adalah moralitas yang ditetapkan oleh orang-orang yang lemah atau terpinggirkan dalam masyarakat. Ini termasuk nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesetiaan, dan penyangkalan diri. Sebaliknya, moralitas ksatria adalah moralitas yang dipraktekkan oleh orang-orang yang kuat atau berkuasa. Mereka mengejar keinginan mereka tanpa merasa bersalah dan mengembangkan diri mereka sendiri. Penekanan pada ketaatan dan penindasan. Nietzsche menentang moralitas tradisional karena dia melihatnya sebagai sarana untuk mengendalikan dan menekan keinginan alamiah manusia. Moralitas Kristen menurutnya menempatkan nilai-nilai seperti ketaatan, kesetiaan, dan penindasan atas keinginan individu yang memunculkan rasa bersalah dan perasaan rendah diri. Penilaian tentang kebajikan dan keburukan. Nietzsche juga menantang konsep kebajikan dan keburukan yang ditetapkan oleh moralitas tradisional. Dia menganggap kebajikan seperti kesederhanaan, kesucian, dan kerendahan hati sebagai tanda kelemahan, sementara kekuatan, kebanggaan, dan keberanian sebagai tanda keunggulan. Kemudian, Nietzsche memberikan pemecahan masalah moralitas dengan konsep Übermensch. Nietzsche mengusulkan konsep Übermensch atau Superman sebagai solusi untuk mengatasi moralitas tradisional. Übermensch adalah individu yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dan mengatasi tradisi moral yang ada. Mereka tidak terikat oleh norma-norma sosial dan agama, tetapi bertanggung jawab atas penciptaan nilai-nilai mereka sendiri. Lantas, dengan kritiknya terhadap moralitas tradisional ini, Nietzsche menantang individu untuk mengambil kendali atas hidup mereka sendiri, mengikuti keinginan mereka sendiri, dan menciptakan makna hidup mereka sendiri tanpa bergantung pada otoritas eksternal. Kehancuran mental Nietzsche merupakan salah satu aspek yang tragis dalam kehidupannya. Hal ini terjadi pada tahun 1889 ketika dia mengalami keadaan yang disebut krisis kesehatan mental yang mengubah sisa hidupnya. Krisis ini terjadi di Turin, Italia, di mana Nietzsche melihat seorang pengemis yang sedang disiksa oleh seorang penarik kereta kuda. Nietzsche dikatakan bereaksi dengan sangat emosional memeluk pengemis tersebut dan menangis. Beberapa sumber menggambarkan insiden ini sebagai titik awal dari penurunan kesehatan mentalnya. Setelah itu, Nietzsche mengalami periode yang dialami sebagai kehilangan akal sehat dan kehilangan kontrol diri. Ia mengalami periode delusi dan halusinasi dan akhirnya dirawat di berbagai fasilitas kesehatan mental. Sebenarnya penyebab pasti dari kehancuran mental Nietzsche masih diperdebatkan. Beberapa mengaitkannya dengan kemungkinan sifilis yang diduga dia dapatkan selama masa mudanya. Namun diagnosa ini tetap menjadi kontroversi dan tidak pasti. Selain itu, faktor-faktor lain seperti stres emosional, ketidakstabilan psikologis, dan keturunan genetik juga dapat menjadi kontribusi pada kondisinya. Sampai kemudian, kehancuran mental Nietzsche mengakhiri karir akademisnya dan mengubahnya menjadi sosok yang terisolasi dan rentan. Meskipun demikian, warisannya dalam filsafat terus mempengaruhi pemikiran manusia hingga hari ini, meskipun karyanya lebih dikenal dan dihargai setelah kematiannya. Setelah mengalami kehancuran mental pada tahun 1889, sisa hidup Nietzsche dihabiskan dalam kondisi yang sangat rentan dan terisolasi. Beberapa aspek dari sisa hidupnya ia jalani dengan melakukan perawatan dan pemulihan. Setelah krisis kesehatan mentalnya di Turin, Nietzsche dirawat di berbagai fasilitas kesehatan mental di Eropa. Dia menghabiskan beberapa waktu di klinik-klinik di Swiss dan di Jerman, di mana kondisinya secara bertahap malah semakin memburuk. Kemudian ia juga melakukan perawatan oleh keluarga dan teman. Nietzsche diberi perawatan oleh keluarga dan teman-temannya setelah kejadian tersebut. Ibunya, Franziska,
dan saudara perempuannya, Elisabeth, berusaha membantu Nietzsche dalam perjalanannya yang sulit. Kehidupan di perawatan. Sebagian besar sisa hidup Nietzsche dihabiskan di bawah pengawasan dan perawatan oleh orang-orang terdekatnya. Dia tinggal di berbagai tempat termasuk rumah sakit jiwa, rumah sakit swasta, dan kediaman keluarganya. Pemulihan yang terbatas. Meskipun ada beberapa periode di mana kondisinya tampak stabil atau membaik sedikit, Nietzsche tidak pernah pulih sepenuhnya dari kehancuran mentalnya. Dia terus mengalami periode halusinasi dan delusi meskipun masih mampu menulis secara terbatas. Meninggal dunia. Nietzsche meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1900 di Weimar, Jerman, dalam usia 55 tahun. Meskipun tanggal tepat kematiannya masih diperdebatkan, kematiannya menandai akhir dari kehidupan yang penuh dengan kontribusi intelektual dan penderitaan pribadinya.